Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan membahas salah satu aktivitas itu pengoperasian. Jadi ada divisi operasi di struktur bagian yang kemarin saya jelaskan, yaitu operasi. Strukturnya ada yang tertinggi yaitu manajer operasi, kemudian yang di bawahnya adalah supervisor produksi, ada 4 tim ABCD. Hari ini ada divisi lagi, yaitu divisi pemeliharaan yang dilideri oleh manajer pemeliharaan, kemudian ada supervisor mesin 1, supervisor mesin 2, supervisor listrik, supervisor kondisi, supervisor supervisor SO, supervisor DO, supervisor kendaraan ini. Di sini dari bagian-bagian tadi yang saya sebutkan berkesinambungan untuk mensukseskan demi tujuan yang sudah ditetapkan. Izin Bapak, PPT-nya masih di halaman judul Bapak. Ya, betul masih itu. Oh Ini ya. flashback aja yang Oh kemarin ya. dijelaskan. Suara saya terkopi ya, Mas Pi? Siap Pak, namun sedikit putus Bapak. Ya, betul. Ini jaringannya kantor juga lagi ngadat. Ini jaringan saya sendiri. Ini juga sama aja, lagi tidak stabil. Nanti kalau ada apa-apa langsung interupsi ya, apa ya kekurangannya ya. Ya siap Bapak. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tujuan pemeliharaan. Yang pertama, agar kemampuan produksi dapat terpenuhi sesuai dengan rencana produksi. Kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang tiga, untuk membantu pemaksikan. 4, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien. 5, mengikuti kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Yang jelas ini tujuan pemeliharaan. Maksudnya dari kemampuan produksi dapat terpenuhi ya. Pemeliharaan itu harus benar terjaga, kualitasnya maupun kuantitasnya, agar produksi kita, penjualan kita listrik ke konsumen itu memang benar bervisi. Jadi tepat waktu, targetnya A, terpenuhinya minimal itu ya harus A gitu. Untuk yang lainnya misalnya mendapatkan target B, C itu nanti ya di luar kata ya kita. Yang kedua, menjaga kualitas pada nah ini kualitas dari pemeliharaan harus benar-benar terjaga, dalam artian dari materialnya, dari SDM, waktu yang kita jadwalkan itu harus benar terjaga. Untuk mengurangi pemakaian dan penyimpangan batas dan menjaga modal yang diinvestasikan. Jadi benar-benar terschedule antara material dan kualitasnya harus sesuai, jangan yang tidak sesuai dengan spek yang kita akan ganti. Itu mengurangi pemakaian dan penyimpangan di luar batas itu harus misalnya diganti spare part yang di luar spek. Nah, itu akan nanti kualitas dari opsional itu yang hanya 1 tahun kita baru dijadwalkan untuk pendapat, ini bisa breakdown di tengah nanti. Nah, ini investasinya di luar perkiraan kita. Untuk mencapai tingkat pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efektif. Nah, ini otomatis biaya pemeliharaan lebih tinggi ya. Maka itu dalam katakan material dan SDM-nya harus benar-benar kualitasnya harus dijaga. Menghindari
kendaraan pembayaran atau kerja ini pasti ini hanya pasti menjaga zero accident supaya tidak kecelakaan. Pemeliharaan yang di pabrik pasti liputi di sini. Yang pun preventif kan dalam studi. Jadi dalam keadaan di mana pekerja dilakukan umumnya dilakukan pekerjaan ringan seperti ujian pengukuran pengerjaan pada turun peraturannya. Ini lomba di pemeliharaan juga di tempat ada maintenance misalnya seperti pun bermotor itu ada preventive maintenance. Preventive ini lakukan unit beroperasi jadi dan menggalanya sih cuma dengan kita mengerti kadar karisnya bisa levelnya gimana, terus rumput di rumah sincangkan atau itu juga kita melakukan penggantian ataupun di terminal kita cek ya isolasi bagaimana ganggu jalannya operasi unit. Sekarang ini adalah akan yang dilakukan setelah mengalami kegangguan hingga tidak dapat berfungsi dengan benar. Tunda dan pekerjaan ini terencana karena tidak ada operasi. Seperti di kan emergency ya juga karena ini akan oleh kita. Tapi dijadikan dan mengganggu ini kenapa? Pada saat melakukan verifikasi gangguan kesehatan hanya kita punya cadangannya punya kan jenis dengan permintaan itu kan yang misalnya trouble
melakukan prosedurnya ini dijelaskan di belakang. Setelah melakukan laporan ini akan dibuatkan oleh soal ini ekstremnya, nah itu tidak maintenance unit itu beda sama kalau efektif ini per mempunyai minimal jadi peralatan namakan motor dekarbonik. Jadi atau standby ada satu normasi mengalami nah itu yang over peralatan yang berjalan satu pada breakdown akan di over ke saya jadi unit atau setelah materialnya pada dia benar modul benar bukan awal pada saat di kita spare part-nya harus benar-benar diberikan benar-benar MC nah ini harus dilakukan teman yang tidak punya contoh terjadi break atau equipment atau nabungnya paruh nah adalah jadi maintenance kegiatan yang macam dipartisipasi dalam sebagai sakral maintenance bisa kondisi kesehatan dari
ini dapat secara manual. Ini bukan kemudian tren ini lihat permalan suatu peralatan di sana hanya gunakan suatu peralatan ini. Jika ada kerusakan dan kerusakan, nah bisa di kira-kira berapa sampai berapa ada sebelah pada saat itu jika katakan vibrasinya perintah kerja atau yang work order atau WO kan eksekusi kemudian dengan uji trennya ya itu kira sama aja tadi yang tadi. Nah ini kan kan pada unit mata yang kedua tiga kali dan garansinya ya dan itu bilang atau dan aja ya
sampai Pak, mohon maaf, suaranya patah-patah, Pak. Mas Dwi. Mas Dwi. Waduh. Tes 1 2. Suara saya belum terkopi ya? Sudah, Pak, tapi patah-patah, Pak. Saya ya biar nggak patah suaranya. Tes 1 2. Oke, udah masuk ya, suara saya udah masuk. Sudah Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh tipe overhaul untuk PLTU. Ini juga bisa diprediksi, bisa disamakan dengan kalau di apa namanya? Kalau kita menggunakan tahun seperti ini, simple inspection 8.000 jam operasi itu sama dengan 1 tahun. Untuk simpelnya bisa digunakan seperti ini. Main inspection biasanya kita lakukan 2 tahun sekali, dan series inspection kita lakukan 4 tahun sekali. Seperti ini. Jadi kalau misalnya ribet dengan menghitung jam operasi, kita bisa melakukan dengan seperti ini. Jadi 8.000 jam sama dengan 1 tahun, 16.000 jam sama dengan 2 tahun, dan 32.000 jam sama dengan 4 tahun. Nah, ini cukup pekerjaan simple action harus mengangkat upper casing, contohnya seperti ini. Jadi yang simple aja, pekerjaan simple inspection itu biasanya waktunya ini cuma sekitar 1 bulan gitu. Jadi bukan 1 bulan kalau SI. Jadi pekerjaan-pekerjaannya yang simple aja, yang kira-kira untuk 1 bulan itu cukup. Jadi outage maintenance kita itu PJP sudah punya time base-nya ya. Jadi
Katakanlah untuk pekerjaan ini, pekerjaan lingkup A misalnya membutuhkan beberapa hari, itu sudah ada time base-nya. Jadi kita tahu mana yang cukup, mana yang tidak. Sekiranya misalnya ini pekerjaan ini harus segera dilakukan misalnya pada saat SI. Sedangkan pekerjaan itu misalnya tidak mampu, tidak misalnya melebihi dari 1 bulan. Jadi kemungkinan yang akan kita lakukan, pertama, material harus disiapkan, kedua, manpower harus ditambah, agar apa? Yaitu untuk kejar target itu 1 bulan harus selesai. Jadi kendala-kendala itu pasti ada lah di tengah jalan. Makanya kita lakukan semacam manuver-manuver ataupun inovasi terhadap suatu peralatan maupun manpower-nya. Nah ini serious inspection ini pekerjaannya cukup besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi pekerjaan-pekerjaannya itu banyak sekali, maka manpower-nya juga tambah, spare part materialnya harus benar-benar kita siapkan, dan waktunya kira-kira seperti itu pekerjaannya kalau serious inspection ini. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, proses-proses yang prosedur yang kita harus lakukan pada saat ada pekerjaan seperti ini. Ini mengidentifikasi suatu pekerjaan. Misalnya ada report fault, ada laporan trouble atau permasalahan, ada breakdown. Nah, ini di sini akan defining record ini semacam pelaporan identifikasi suatu breakdown peralatan. Kemudian ada executing maintenance. Nah, ini untuk pelaksanaan kita mengeksekusi suatu pekerjaan. Capturing maintenance histories. Nah, ini di sini kita akan melakukan istilahnya di setiap pekerjaan. Kenapa ini diperlukan? Nah, pada suatu saat kita akan menemukan permasalahan yang sama. Nah, kita bisa melihat historisnya yang sebelumnya. Jadi tindakannya cepat, tepat, dan efisien. Itu improving maintenance. Nah, di sini di setiap pekerjaan kita akan melakukan inovasi semacam misalnya ada kejadian berulang. Nah, kejadian berulang ini gimana supaya tidak jadi kejadian berulang dengan gangguan yang sama, dengan lakukan improving. Nah, kalau dari sini di bagian yang kuning ini pengidentifikasian, istilahnya pelaporan, ini bisa siapa aja, bisa maintenance. Jadi tim operasi bisa melaporan. Nah, sampai di sini Rendal yang namanya Rendal HAR. Nah, ini nanti akan memilah. Di sebelumnya sudah saya sebutkan, divisi pemeliharaan itu cukup banyak. Ada mesin 1, mesin 2, listrik, kontrol, instrumen, sarana. Nah, itu nanti sama Rendal HAR akan dipartisi. Ke arah manakah ini pekerjaan untuk eksekusinya? Apakah listrik, apakah konin? Nah, ini nanti yang melakukan adalah Rendal HAR. Nah, setelah itu, setelah selesai pengeksekusiannya, nah, kita melakukan close work order. Nah, di sini namanya yang melakukan ini PTW officer bersama maintenance-nya itu. Jadi usernya, misalnya listrik ya. Listrik akan melakukan close, namanya close WO, ke PTW officer divisinya, PTW officer namanya. PTW singkatnya permit to work, jadi izin kerja lah intinya. Nah, setelah sampai di sini, nah, kita melakukan improving maintenance. Nah, ini nanti yang akan lakukan yaitu SO, tim SO namanya. Oke, lanjut. Nah, di sini melakukan insiden log sheet.
work request ini dibuat oleh penemunya, misalnya pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu menggunakan fasilitas work request untuk melaporkan suatu kejadian atau suatu peralatan yang mengalami breakdown. Kalau operator yang menemukan, itu namanya incident log sheet. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, create by maintenance atau operator. Kemudian ini diolah work request ini atau ILS-nya ini, WR dan ILS akan dikelola oleh Rendalhar untuk dijadikan yang namanya work order atau yang kita singkat WO, atau kita juga nama lainnya adalah SPK, surat perintah kerja. Nah, di sini misalnya kita akan melakukan pekerjaan. Nah, kita harus mengurus PTW dulu, permit to work. Nah, ini oleh ACC by PTW officer, K3 dan operator. Nah, ini nanti ada tanda tangan tiga divisi ini, yaitu PTW officer, K3 dan operator. Nah, di sini ada juga alur di sini apakah membutuhkan material. Kalau menggunakan material, ya oke, berarti kita akan melakukan rekuisisi. Dan akan menuju ke nama harus sudah selesai dulu ya. Jadi PTW sudah selesai, baru kita lakukan execute. Ya, bukan material atau tidak, misalnya membutuhkan, kita ke gudang atau ke warehouse. Jika tidak, kita langsung ke maintenance. Nah, pada saat execute maintenance, nah, kita membutuhkan nama lainnya adalah las ya, pengelasan. Jika kita membutuhkan pengelasan, ya kita masih mengurus permit lagi. Nah, permitnya namanya hot work. Nah, ini juga di ACC oleh K3. Hot work ini adalah K3 yang ACC. Jika tidak, kita kembali ke execute. Nah, execute ini jelasnya dilakukan oleh maintenance. Nah, setelah melakukan execute dan selesai, pekerjaan ini selesai mengeksekusinya. Nah, ini yang dinamakan lagi improving maintenance yang kita sebut tadi. Nah, improving maintenance SO atau system owner. Nah, di sini dia breakdown itu akan dianalisa mulai dari kejadiannya kapan. Jadi semacam apa ya? Kronologis lah. Jadi dia membuat kronologis suatu peralatan, breakdown peralatan. Situ nanti akan dijelaskan, akan dirinci. Setelah dirinci dan dijelaskan di sana, itu akan disertai dengan namanya RCFA, Root Cause Failure Analysis. Jadi setiap breakdown maintenance itu akan disertai dengan analisa kegagalan operasi. Nah, jadi di sana ada kenapa gagal dan harus apakah supaya tidak terjadi breakdown maintenance ini yang secara berulang. Nah, jadi itu tugasnya SO menganalisa dan memberikan solusi. Jadi kalau misalnya membutuhkan improving ataupun inovasi pasti akan dilakukan dan dicatatin oleh SO. Nah, setelah melakukan improving maintenance dan juga sudah selesai eksekusinya, kita akan melakukan yang namanya tes. Nah, tes ini teknologi owner yang kita sebutkan tesnya melakukan menggunakan alat monitor. Misalnya kita melakukan eksekusi motor nih, penggantian bearing. Nah, penggantian bearing itu kenapa dilakukan penggantian bearing? Nah, itu berdasarkan hasil tesnya si TO ini bahwa terjadi vibrasi yang perlu melakukan penggantian fungsinya. Nah, itu akan dites ulang kembali oleh TO ini. Sebesar apakah vibrasinya, normalkah atau masih tetap. Nah, jika misalnya sudah oke hasilnya, berarti pekerjaan bisa akan selesai.
maupun sampah-sampah yang berserakan kita bersihkan masuk ke tempat sampah yang sudah kita pilah, ada organik, anorganik, dan B3. Setelah selesai, kita harus mengurusi administrasi. Apakah administrasi itu? Yaitu tadi close WO dan PTW. Di close menuju operator. Setelah operator kita ke PTW officer. Setelah PTW officer kita ke K3. Oh, waktunya hampir habis ini ya. Tinggal 9 menit ya. Iya, Bapak. Oke. House to selesai, kita langsung menuju ke Rendalhar lagi untuk close WO. Dan PTW officer-nya kita close juga ke PTW officer. Kemudian ke gudang, kita ke gudang kembali untuk menyelesaikan administrasi tadi ini. Kalau membutuhkan material, kita tanda tangan di sana. Dan hasil pengujiannya yaitu RCFA yang dilakukan oleh SD ini. Jadi ini adalah alur-alur yang kita lakukan. Di sana ada 3 divisi. OME namanya OM, Operation Maintenance Engineering. Nah, engineering ini operator jelas ya, operation jelas. Operator di sana, maintenance ada HAR dan rendalnya yang berkesinambungan. Terus engineering, E-nya engineering. Nah, engineering itu O dan TO. Nah, ini di setiap ada kejadian seperti breakdown maintenance, breakdown equipment ini, pasti yang berperan adalah itu tadi, operation, maintenance, dan engineering. Nah, ini yang saya tadi masukkan. OME. Peran OME dalam suatu pekerjaan dalam sistem WPC saling terkait dalam pekerjaan pemeliharaan. Operation menerbitkan ILS, Initial Notice, maintenance membuat WR, work request, dan eksekusi WO. Engineering, TO, melakukan pengambilan data atau tren peralatan lakukan perbaikan. Jadi sebelum dan sesudah. Kemudian engineering SO yaitu tadi menganalisa suatu pekerjaan dan akan membuat RCFA, root cause failure analysis, dan melakukan improving suatu breakdown peralatan. Nah, jadi itu jenis lakukan di LTU di BJB. Sudah selesai ya. Selesai, mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau masih bingung, saya akan share ke grup, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ke grup. Atau disimpan buat pertemuan di tanggal 20 sampai tanggal 24. Siapa, Pak? Saya Bapak Itu untuk swab antigennya berapa hari ya, Pak? Swab antigennya di awal aja ya, awal masuk aja. Di awal masuk aja cukup, sudahlah. Jadi Senin sampai Jumat itu sudah mewakili lah. Baik, Pak. Ada lagi? Di luar slide ini juga nggak apa-apa, mau ditanyakan. Kalau siap, nggak ada, siap cukup Bapak. cukup ya. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Dan semoga ini cukup bermanfaat ya, walaupun hanya sebentar. Kita ketemu lagi di minggu depan. Insya Allah saya kabari hari Senin ya. Baik, Pak. Ya.
kasih semuanya ya. Oke, Bapak. Terima kasih semuanya. Saya akhiri sharing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Riko. Kayak heading soalnya Pak Hendra, aku udah jangan. Kayak heading soalnya Pak Hendra.